Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Hidayati dengan nomor induk mahasiswa 203141168 dari kelas 3F Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan membuat video mini project sebagai tugas individu sejarah Indonesia. Saya akan menceritakan sejarah terbangunnya gedung bioskop Sena. Nah, nanti poin yang akan saya ceritakan yaitu sejarah terbangunnya gedung bioskop Sena. Yang kedua itu film apa saja yang ditayangkan oleh gedung bioskop Sena. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu faktor apa saja yang membuat gedung bioskop Sena ini runtuh. Nah, yang pertama akan saya ceritakan tentang sejarah terbangunnya gedung bioskop Sena. Nah, gedung bioskop Sena ini terletak di Jalan Ahmad Dahlan sebelah timur kantor Polsek Bumi Ayu. Nah, yang belum tahu Bumi Ayu itu di mana? Bumi Ayu itu terletak di Jawa Tengah. Nah, gedung bioskop Sena ini berdiri di lahan bekas sekolah milik Tionghoa yang di awalnya dibangun pada tahun 1951. Nah, sebelum berdirinya gedung bioskop Sena ini, yaitu pada tahun 1947 terjadi agresi militer Belanda I. Nah, terjadinya agresi militer Belanda I berimbas kepada keamanan nasional bangsa Indonesia yang baru merdeka 2 tahun, di mana imbas tersebut juga menyeluruh ke pelosok penjuru tanah air. Nah, tak kecuali di Bumi Ayu. Pada saat terjadi agresi militer Belanda I, di Bumi Ayu terjadi kerusuhan yang mengakibatkan dibakarnya bangunan-bangunan milik Tionghoa. Bangunan warga milik Tionghoa dibakar massa, tak terkecuali bangunan sekolah milik Tionghoa ini. Kerusuhan tersebut terjadi dikarenakan bahwa Tionghoa tidak pro terhadap kemerdekaan. Sehingga yang terjadi adalah kebencian rakyat pribumi terhadap warga Tionghoa. Dan ternyata kerusuhan antar warga pribumi dan warga Tionghoa karena politik adu domba penjajah Belanda. Nah, selain itu juga bahwa warga Tionghoa dimanfaatkan oleh Belanda sebagai mata-mata di wilayah Brebes. Dari kausal tersebut, maka timbul kebencian rakyat inlander terhadap warga Tionghoa. Nah, pada terjadinya agresi militer Belanda I ini mengakibatkan ketidakstabilan dalam segala bidang. Hal ini berimbas pada keamanan nasional dan terhentinya aktivitas warga pribumi. Hal ini bisa dikatakan sepanjang revolusi tahun 1945 sampai 1947. Lokasi bekas sekolah milik Tionghoa di Bumi Ayu menjadi sepi dikarenakan keamanan yang tidak kondusif dan warga masih khawatir dengan terjadinya agresi militer Belanda. Tetapi keadaan tersebut tidak berlangsung lama. Nah, pada tanggal 29 Juni tahun 1949, Belanda meninggalkan kota Yogyakarta. Nah, secara tidak langsung kedaulatan bangsa Indonesia kembali utuh. Pada waktu itu pula Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat, kecuali Irian Barat. Pada bulan November 1949, yang berarti daerah-daerah yang diduduki Belanda, termasuk Kabupaten Brebes, harus kembali ke pangkuan Republik Indonesia Serikat. Setelah Belanda angkat kaki dari Bumi Pertiwi, kondisi di daerah Bumi Ayu berangsur aman. Warga kembali berangsur normal dan diimbangi dengan perbaikan infrastruktur serta aktivitas warga juga kembali seperti biasa.
Tetapi warga Bumi Ayu seolah membutuhkan kesegaran setelah kondisi yang carut-marut akibat agresi militer Belanda I. Nah, maka dari itu pada tahun 1951 dibangunlah sebuah gedung hiburan yang berdiri di atas tanah bekas sekolah milik Tionghoa. Gedung pertunjukan ini awalnya dinamakan Venus. Fungsi utama gedung Venus ini adalah sebagai gedung pertunjukan tonil dan sebuah pertunjukan khas Belanda yang dipentaskan. Tetapi berkembangnya zaman, gedung Venus ini kemudian beralih fungsi menjadi sebuah bioskop sehingga nama Venus diganti menjadi Gedung Bioskop Sena pada tahun 1955. Selain karena perkembangan zaman, nama Venus ini diganti menjadi Gedung Bioskop Sena karena pada saat itu dinilai terlalu ke barat-baratan. Nah, disebabkan yang berbau barat ini dilarang oleh pemerintah. Film yang ditayangkan atau yang ditampilkan oleh Gedung Venus ini adalah film bisu, yaitu film hitam putih dan tidak berwarna. Seperti film Charlie Chaplin. Tetapi ya, walaupun hanya menonton film bisu, tetapi masyarakat Bumi Ayu pada waktu itu cukup terhibur. Nah, pada tahun 1965, nama Sena sudah sangat terkenal di lingkungan Brebes Selatan. Sejak saat itulah, Gedung Bioskop Sena menjadi tempat hiburan andalan dan favorit masyarakat Bumi Ayu dan sekitarnya. Baik, selanjutnya yaitu film apa saja yang ditayangkan oleh Gedung Bioskop Sena. Nah, yang ditayangkan oleh Gedung Bioskop Sena ini film-film Bollywood, India, Mandarin. Nah, selain itu film-film nasional yang ditayangkan di Bioskop Sena yang mempunyai identik dengan dramanya, action, horor, sensualitan, dan juga komedi. Nah, film dengan cerita silat atau pendekar pada era 90-an juga ramai ditonton oleh masyarakat Bumi Ayu. Film-film seperti Fathahillah, Saur Sepuh, Tutur Tinular, dan juga Rhoma Irama ramai ditonton oleh masyarakat Bumi Ayu. Film demi film ditayangkan oleh Gedung Bioskop Sena dari mulai siang sampai malam. Dari siang sampai malam, Bioskop Sena ini selalu ramai. Tetapi mulai rentang waktu 90-an, Bioskop Sena ini mulai sepi, ditinggal oleh penggemarnya. Kenapa kok bisa sepi? Apa faktor apa yang membuat Gedung Bioskop Sena ini sepi? Jadi faktor yang membuat Gedung Bioskop Sena ini sepi itu salah satunya karena perkembangan zaman ya dan kemajuan di bidang teknologi. Di samping itu juga kondisi sosial, politik, ekonomi yang mendera bangsa Indonesia pada akhir 90-an. Di mana pada waktu itu terjadi kudeta oleh kelompok reformasi dan menggulingkan kepemimpinan Soeharto. Tetapi ya, faktor yang paling berpengaruh adalah pergeseran dalam format film sehingga mengubah dalam proses apresiasi karya film tersebut. Dengan berjalannya waktu dan minat penonton di Gedung Bioskop Sena ini mulai sepi, itu membuat Gedung Bioskop Sena ini runtuh. Jadi faktor apa saja yang membuat Gedung Bioskop Sena ini runtuh? Yang pertama, karena adanya teknologi digital yang portable. Hal ini membuat dunia perfilman dan bisnis film layar lebar mulai sepi. Yang kedua, dengan adanya teknologi seperti VCD, DVD, membuat film semakin dapat dengan mudah diakses melalui teknologi portable. Yang ketiga, adanya DVD, VCD membuat masyarakat Bumi Ayu menjadi penasaran untuk mencobanya. Yang keempat, adanya teknologi baru tersebut di lingkungan kota Bumi Ayu, muncullah penyewaan VCD, DVD yang menyediakan ragam film. Situasi macam itu membuat Bioskop Sena ini tutup dan berhenti beroperasi sekitar akhir tahun 1997.
Setelah tutup, gedung bioskop Sena masih berdiri utuh, namun sudah tidak ada lagi aktivitas seperti biasanya, hanya ramai oleh aktivitas pendidikan sekolah yang ada di sekitarnya. Selesai. Jadi kesimpulannya, gedung bioskop Sena ini berdiri tahun 1951. Gedung bioskop Sena ini dibangun karena warga Bumi Ayu membutuhkan kesegaran setelah kondisi yang carut-marut akibat agresi militer Belanda I. Masyarakat Bumi Ayu pada saat itu cukup terhibur dengan adanya gedung bioskop Sena yang menampilkan film Bollywood, Mandarin, India, komedi, dan horor, dan masih banyak lagi. Tetapi berkembangnya zaman, gedung bioskop Sena ini mulai sepi karena adanya kemajuan teknologi. Karena penontonnya sedikit, lama-kelamaan gedung bioskop Sena ini runtuh. Pada tahun akhir 90-an, bioskop Sena ini sudah tidak beroperasi lagi seperti biasanya. Baik, itu saja yang dapat saya ceritakan tentang sejarah terbangunnya gedung bioskop Sena. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.